Setujukah kalau Aguan ini ditangkap dan dipenjara? Setujukah yang dapat keuntungan juga Antoni Salim ditangkap dan dipenjara? Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kerugian yang dialami rakyat dari proyek Pantai Indah Kapuk 2. Yang pertama, kerugian finansial. Kenapa saya sebut ada kerugian finansial? Karena tanah yang dimiliki rakyat yang kalau ditransaksikan secara alami itu harusnya tidak murah, tidak 50.000 perak. Tetapi karena proyek oligarki properti ini meminjam kewenangan negara dengan status PSN, maka proses pembebasan lahannya tidak tunduk pada transaksi jual beli biasa, tetapi tunduk pada pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang bisa menggusur secara paksa dan mengganti rugi semaunya, dan ini tentu saja merugikan secara keuangan bagi rakyat yang terdampak. Takbir! Pasaran 300-500 kok diganti 50.000, 30.000. Rugi apa rugi? Baik, kerugian yang kedua, kerugian sosial. Gara-gara proyek oligarki properti Pantai Indah Kapuk ini, rakyat diadu domba, dipecah belah. Modusnya mereka yang punya kepentingan tidak bertarung langsung, tapi menggunakan elemen masyarakat lainnya. Bung Said Didu dilaporkan polisi, itu bukan oleh oligarki pengembangnya, pakai elemen masyarakat, diadu domba kita. Saya punya klien juga, tanahnya Digul terkenal itu di Tanjung Pasir, dikriminalisasi, anaknya Digul ahli waris, oleh keluarga yang diadu domba, usut punya usut. Ujungnya tanah ini siapa yang menampung? Oligarki PIK. Jadi kita diadu domba masyarakat sosial ini oleh proyek ini. Rugi apa rugi? Kerugian ketiga, kerugian ini kerugian yang tidak bisa dihitung dengan natural uang. Apa itu? Kerugian spiritual. Apa kerugian spiritual? Hilangnya syiar dakwah Islam, syiar masjid, syiar musola, syiar ibu-ibu taklim, syiar al-berjanji, syiar kajian-kajian keislaman termasuk sholat berjamaah, syiar maulid Nabi, ini akan hilang di kawasan itu karena kawasan itu akan digusur. Rugi apa rugi? Bisa diganti dengan natural uang. Ini kerugian spiritual yang luar biasa besar. Karena oligarki piknik proyeknya membungkam syiar dakwah Islam di lokasi. Takbir! Kemarin ini bosnya oligarki, Aguan atau Sugianto Kusuma, mau rencana bangun 1 masjid. Cuman 1 masjid, itu pun siapa yang akan menjadi jamaah? Jangan-jangan masjidnya nanti cuma jadi tempat plesir. Apa? Tempat plesir. Kenapa? Karena siapa yang bisa beli rumah mewah di kawasan PIK? Apa ibu-ibu kita-kita? Apa rakyat yang tadi digusur bisa beli rumah di PIK itu? Bisa atau tidak? Jadi kerugian spiritual inilah yang tidak bisa diganti dengan natural uang berapapun jumlahnya. Takbir! Yang keempat, kerugian konstitusional, dan ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Oligarki PIK ini telah membentuk entitas negara di dalam negara. Kawasan eksklusif yang tidak semua orang bisa mengakses kecuali atas izin pengelola. Saya mau masuk ke desa Tanjung Pasir saja, gak ada akses kalau lewat PIK. Hanya ada 1, itu pun tempat masuk hilir mudik, material dan bahan. Nanti kalau udah selesai ditutup total. Artinya apa? Rakyat-rakyat kalau mau ke arah Jakarta itu harus menyimpang. Ada yang Kokosambi, ada yang jalan transit, macam-macam kesulitan sejak ada oligarki. Saya ingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia
adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan Sugianto Kusumo. Jadi tadi saya ingin menyambung, jika ada tuntutan siapa harus dituntut, harus diproses hukum dalam kasus ini, tentu saja entitas oligarki properti, yakni PANI, perumahan di Pantai Indah Kapuk 2, yang saat ini dikelola oleh dua oligarki, dan dua-duanya harus bertanggung jawab karena mereka mendapatkan keuntungan dari bisnis properti yang lahannya meminjam kewenangan negara untuk lapak bisnis mereka. Siapa? Yang pertama tentu saja Sugianto Kusuma alias Aguan. Yang kedua siapa? Antoni Salim. Jadi Sugianto Kusumo, Aguan, dan Antoni Salim harus diproses hukum, bertanggung jawab karena telah merampas kedaulatan rakyat dalam proyek Pantai Indah Kapuk. Takbir! Dan mohon Bapak Prabowo, sebenarnya kasus Aguan ini udah ada yang pro justisia. Ya, institusi Polri, Bareskrim udah tahu. Harusnya Aguan, Alexander Kusuma ini udah jadi tersangka di kasus perampasan klien saya, namanya Supardi Kendi Budiarjo, yang videonya viral, yang tanahnya dirampas, jadi perumahan elit, tapi dia justru dipenjara. Laporan sudah naik, sudah dikonfirmasi oleh jenderal-jenderal di Mabes, ya Mabes Polri. Tanya lagi, pada zamannya Kabar Eskrim, ya Pak Aridono, tanya Pak Aridono kalau tidak percaya. Harusnya naik tersangka, bahkan penyidikan di Polda yang tadinya tidak naik, terus diambil Bareskrim, ini sudah melanggar kode etik. Kenapa? Dalam proses penyelidikan perampasan tanah ini, harusnya ya pemilik perusahaan yang merampas ini, yakni Alexander Kusuma Alim selaku direkturnya, dan Aguan selaku komisaris utama, tidak diperiksa, dan itu menyebabkan penyidik melanggar kode etik. Jadi sekali lagi, setujukah kalau Aguan ini ditangkap dan dipenjara? Setujukah yang dapat keuntungan juga Antoni Salim ditangkap dan dipenjara? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Luar biasa Bang Hosinuddin. Kita tunggu ini. Jadi ini bukan kita tunggu Prabowo, tapi Prabowo harus mendengar sore hari ini. Betul tidak? Suara kita ada suara yang langsung didengar oleh mereka hari ini. Ya. Oke, mudah-mudahan Prabowo, insya Allah Prabowo akan mendengar. Oke. Kita dukung Prabowo kalau dia action. Ya, kita dukung Prabowo, siap? Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Di sini ada Om Lim, tepuk tangan buat Om Lim. Ada Pak Safril Sofian dari Bandung, ya. Oke, kita mohon dulu Om Lim.